warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Yogi Angka, mahasiswa Universitas Megarizky Makassar. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang peran farmasi di komunitas, rumah sakit, dan apotek. Nah, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan yang termasuk dalam pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Adapun yang melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Nah, peranan profesi farmasi di komunitas. Farmasi komunitas adalah area praktik farmasi di mana obat dan produk kesehatan lainnya dijual atau disediakan langsung kepada masyarakat secara eceran, baik melalui resep dokter maupun tanpa resep dokter. Kemudian peranannya yaitu apoteker bertanggung jawab pada obat yang tertulis pada resep. Nah, saat ini pelayanan yang paling utama dari peran apoteker adalah informasi tentang obat yang seringkali diperlukan atau dibutuhkan pasien. Yang berikutnya itu apoteker bertanggung jawab terhadap penjualan obat bebas. Tanggung jawab apoteker juga penting dalam kasus swamedikasi atau pengobatan sendiri atau penggunaan obat tanpa resep dokter. Kemudian yang berikutnya itu peranan profesi farmasi di rumah sakit. Peranan dalam manajemen rumah sakit. Nah, apoteker sebagai pimpinan rumah sakit harus mampu mengelola farmasi rumah sakit secara keseluruhan dan bertanggung jawab administrasi, manajemen, perencanaan, serta kebijakan farmasi rumah sakit secara terpadu, anggaran biaya, kontrol persediaan, pemeliharaan, catatan, dan pembuatan laporan untuk pimpinan rumah sakit. Berikutnya itu peranan dalam pengadaan perbekalan farmasi. Nah, perencanaan pengadaan kebutuhan perbekalan farmasi memerlukan kajian yang cermat, tepat, dan teliti berdasarkan pada stok yang ada serta dilakukan pengkajian obat yang akan diadakan sesuai formularium. Yang berikutnya itu peranan dalam penyimpanan obat. Pengaturan obat langsung dilakukan dan dikelola di bawah pengawasan dan tanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit. Hal ini diperlukan karena pentingnya pengaturan dan pengendalian stok untuk mempersiapkan laporan, dibuat pola sistem dan prosedur kerja serta administrasi yang sesuai dan memenuhi syarat. Kemudian yang berikutnya itu peranan dalam distribusi obat. Distribusi obat untuk pasien rawat jalan dan rawat inap dilaksanakan oleh apoteker. Peran apoteker atau tenaga teknis kefarmasian di instalasi farmasi rumah sakit harus mampu dan mengatur jalannya pendistribusian obat untuk pasien rawat inap dan rawat jalan. Yang berikutnya itu apoteker berperan dalam kontrol kualitas obat. Nah, seorang farmasi atau tenaga teknis kefarmasian sebagai pelaku kontrol terhadap kualitas obat, galenika, analitik, biologis, mikrobiologis, fisika, dan kimia, karena hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan juga pendapatan rumah sakit. Yang berikutnya peranan sebagai pusat informasi. Apoteker tidak hanya sebagai sarana penyalur obat, namun juga sebagai pusat informasi. Kemudian peranan dalam komunikasi, nasihat, dan konsultasi. Sebagai komunikan antara tenaga teknis kefarmasian dengan pasien berupa nasihat atau konsultasi mengenai keluhan dari pasien dan menetapkan sesuai KIE. Peranan dalam farmasi dan terapi serta penertiban formularium.
menertibkan formularium rumah sakit berdasarkan rapat internal antara apoteker, dokter, dan perawat sebagai metode dan strategi dalam pengadaan obat-obatan di rumah sakit. Yang berikutnya itu peranan profesi farmasi di apotek. Nah, peranan apoteker sebagai apoteker yang profesional. Apoteker memiliki kemampuan dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian yang bermutu dan efisien yang berdasarkan pharmaceutical care di apotek. Peranan apoteker sebagai manajer. Nah, manajemen secara formal diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap penggunaan sumber daya manusia sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku. Apotek harus dikelola oleh apoteker yang profesional.